Perkenalkan, nama saya Amelia. Nama saya Fitria. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal umum. Pertama-tama, untuk penjelasan jurnal umum itu akan dijelaskan oleh Amel. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh tentang jurnal umum, bagaimana kita mengenal dulu apa sih arti dari jurnal umum? Oke, jurnal umum itu adalah suatu buku yang mencatat tentang suatu transaksi keuangan di mana dicatat dengan sistem kronologis dan sistematis yang berisikan dan harus dituliskan berdasarkan debit dan kredit. Nah, Mel, stop dulu. Ingat ya, antara debit dan kredit itu harus balance. Jadi kalau antara debit sama kredit itu angkanya nggak balance, berarti jurnal umum yang kita buat itu salah. Oke, lagi sekali gue ingetin ya buat teman-teman, kalau misalnya debit sama kredit kalian tidak seimbang atau tidak balance, berarti salah. Oke, selanjutnya jurnal umum itu ditulis berdasarkan sistem kronologis, itu artinya ditulis berdasarkan tanggal transaksinya. Kemudian ditulis berdasarkan sistematis, berarti itu harus cocok dan harus pas dengan debit dan kreditnya. Kemudian debit dan kredit itu harus ditulis bersamaan biar katanya sih dibilang biar double entry accounting. Dan kemudian Apaan itu, Mel? double itu artinya harus ditulis bersamaan, Fitria. Itu cuma perumpamaan dalam bahasa Inggris. Maksudnya yang ditulis bersamaan itu antara debit sama kredit. Iya, oke. Dan selanjutnya fungsi dari jurnal umum akan dijelaskan oleh Fitria. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari jurnal umum. Di sini jurnal umum itu sebenarnya memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi yang pertama yaitu fungsi mencatat, yang kedua fungsi analisis, yang ketiga fungsi instruktif, dan yang terakhir itu fungsi historis. Kemudian aku di sini mau menanyakan apa sih pengertian dari fungsi-fungsi tersebut? Nah, di sini aku bakal jelasin tentang pengertian dari fungsi-fungsi jurnal umum, di mana yang pertama yaitu fungsi mencatat. Fungsi mencatat itu yaitu berfungsi untuk mencatat segala akun-akun dari jurnal yang akan kita masukkan, baik itu dari debit maupun dari kredit. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi analisis, yaitu berfungsi untuk menganalisis akun-akun yang akan kita debit maupun kita kredit. Sedangkan fungsi yang ketiga yaitu fungsi instruktif. Nah, sesuai dengan katanya instruktif. Instruktif berasal dari kata instruksi, yaitu perintah. Dimana jadinya instruksi itu merupakan akun perintah untuk memposting ke buku besar baik dari debit maupun kredit. Dan yang terakhir? Yang terakhir itu Sistem historis. Fungsi historis. Ya, benar, Mel. Fungsi historis. Fungsi historis itu merupakan penjelasan secara kronologis dari akun-akun yang kita buat dalam jurnal suatu perusahaan. Oke. Selanjutnya nih, gimana kalau teman-teman mau tahu kan gimana cara membuat jurnal umum? Nanti langsung aja kita lihat Fitria cara menjelaskan. Baik, di sini aku bakal jelasin tentang cara pembuatan dari jurnal umum. Di sini kita udah belajar dari dulu kita belajar dari buku akuntansi 1. Untuk semester pertama itu masih ingat kan teman-teman? Tentunya teman-teman masih ingat. Terus di sini kami mempunyai satu soal, dan soal itu nanti bakalan kita bahas agar teman-teman semua pada ngerti tentang jurnal umum. Nah, di sini kita bakal jelasin tentang jurnal umum. Ini loh, Mel. Ini merupakan soal yang bakalan kita bahas sekarang, yaitu soal mengenai jurnal umum. Di mana kita akan pergunakan satu nama perusahaan, yaitu kita sebut saja namanya itu CV Pandan Harum. Dan CV Pandan Harum ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam jasa catering vegetarian, di mana perusahaan jasa catering ini didirikan oleh Ibu Healthy. Di mana ini berikut transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2011 di CV Pandan Harum.
Itu yang pertama, Ibu Healthy menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar 25 juta dan sebuah rumah sebagai tempat usaha seharga 400 juta rupiah. Ya, nah di sini untuk uang tunai. Nah, uang tunai itu kan berupa kas. Jadi, uang tunai itu kita masukkan dalam akun kas di debit sejumlah 25 juta rupiah. Terus Ibu Healthy menyerahkan sebuah rumah sebagai tempat usaha seharga 400 juta rupiah. Nah, di sini dalam keterangan kita sebut dengan gedung, di mana gedung itu kita masukkan ke debit seharga 400 juta rupiah. Nah, tentunya kamu tahu belum, Mel? Untuk di kreditnya itu kita buat apa? Nah, di kredit itu kita buat modal. Modal itu kita masukkan di kredit sejumlah 425 juta rupiah. Nah, kamu tahu nggak, Mel? Kita dapat 425 juta rupiah itu dari mana? Dari kasnya itu kan 25 juta, kemudian gedungnya itu 400.000, jadi dijumlah hasilnya 425 juta. Nah, betul banget. Itu kita dapat 425 juta itu dari 25 juta ditambah 400 juta. Jadi, untuk modal di kredit sejumlah 425 juta. Nah, untuk soal kedua yaitu Ibu Healthy membeli secara tunai Ibu Healthy membeli secara tunai berupa tas plastik, sendok plastik, kotak styrofoam dan lain-lain seharga 2.575.000. Nah, Mel, kamu tahu nggak tas plastik, sendok plastik dan kotak styrofoam itu masuk apa? Peralatan. Betul banget. Salah, Mel. Yang benar, tas plastik, sendok plastik, dan kotak styrofoam itu termasuk perlengkapan. Oh, perlengkapan. Ya, itu termasuk perlengkapan. Jadi, untuk di keterangan itu kita masukkan perlengkapan di debit sejumlah 2.575.000. Dan kas di kredit sejumlah 2.575.000 rupiah. Dan untuk soal yang ketiga yaitu dibeli rantang, wajan, panci, kompor, dan lain-lain seharga 15 juta rupiah secara kredit. Nah, untuk rantang, wajan, panci, dan kompor itu termasuk di dalam apa, Mel? Peralatan. Betul banget, itu termasuk peralatan, Mel. Nah, di sini peralatan di debit sejumlah 15 juta rupiah. Dan karena di sini kita beli secara kredit, jadi yang dikreditnya itu adalah utang usaha. Nah, utang usaha itu dikredit sejumlah 15 juta rupiah. Nah, kamu udah ngerti nggak, Mel? Untuk yang soal yang ketiga? Oh, ngerti banget. Ya. Nah, dan untuk yang keempat itu diterima pendapatan dari pelanggan untuk catering bulan ini sebesar 7.777.000 rupiah. Nah, di sini karena kita menerima pendapatan, jadi yang kita terima itu untuk di debit yaitu kas. Kas di debit sejumlah 7.777.000 rupiah. Nah, karena kita mendapatkan pendapatan dari pelanggan, dan selanjutnya di kredit kita masukkan pendapatan usaha sebesar 7.777.000 rupiah. Nah, untuk tanggal-tanggal berikutnya yaitu seperti tanggal 14, tanggal 15, tanggal 18, tanggal 22, dan tanggal 26 dan tanggal 31 itu pengerjaannya sama aja, Mel, seperti kayak tadi. Dan sekarang apabila semua tanggal udah kita kerjain, dan yang terakhir yaitu untuk akun-akun di debit itu kita jumlahin semua. Nah, untuk akun-akun di kredit juga kita jumlahin, kita totalin berapa semua. Nah, di sini akun-akun di debit itu kita jumlahin yaitu semua dari 25 juta rupiah, 400 juta rupiah, 2.575.000 rupiah, dan seterusnya itu kita totalin semuanya, dan kita dapat di total di debit yaitu 3.196.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya yang di kredit. Yang di kredit ini
kita jumlahin 425 juta rupiah ditambah 2.575.000 rupiah dan seterusnya. Itu nantinya kita bakalan dapat juga jumlah 503 juta rupiah 196.000. Kita dapat 503 juta 196.000. Nah, di sini ini kita lihat antara debit dan kredit itu udah balance. Nah, jadi akun jurnal umum yang kita buat itu karena udah balance, jadi ini jurnal umum yang kita buat itu udah benar. Udah ngerti nggak, Mel? Betul banget. Thank you ya Kak Fitri ya udah ngajarin aku tentang jurnal umum. Iya, sama-sama, Mel. Oke, buat teman-teman juga terus pelajarin jurnal umum ya, terus play video kita karena kita bakal ngajarin dan kita sudah menjelaskan bagaimana sih tentang jurnal umum. Itu tadi sekian dari video kita. Bye bye. Iya.